الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan. Dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau merhadiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Mangga Teh Isti. Insya Allah, terima kasih Teh Rika tilawahnya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan barokah dan pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan sambutan dari pembina yaitu Teh Rika Yulianti Windriani. Mangga Teh, kami persilahkan. Ya, Masya Allah, Bismillah. Pak Rika ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah dan hati kita untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Ihsan Nur Ihsan Jundullah atau Kang Abe yang sudah berkenan untuk bisa hadir pada kesempatan Zoom online ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira untuk teman-teman bunda-bunda hebat ya, ada juga ayahnya kayaknya, ayah dan bunda hebat, bahkan anak-anak juga ada yang ikut ya, Alhamdulillah, yang telah menghadiri kegiatan Zoom online ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kita umat yang sampai akhir zaman ya, semoga kita termasuk umat yang istiqomah di jalannya insya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya sedikit mungkin ya memberikan sepatah dua patah kata sebagai sebuah pernyataan terima kasih dan syukur kita kepada Allah, mewakili para pengurus, ketua komunitas Serbal Palsi Bandung Raya. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan pada kesempatan hari ini, dan menarik yang sebaiknya kita bedah ya untuk kesempatan hari ini, itu tujuannya adalah bahwa setiap kita nih, Ustadz Ihsan yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus itu seringkali, terutama Serbal Palsi ya, seringkali dari bayi itu sampai mungkin dewasa memerlukan penanganan kesehatan yang lebih serius gitu ya, yang lebih sering dan serius daripada anak-anak pada umumnya gitu ya.
Dan biasanya para orang tua itu sudah melakukan berbagai ikhtiar, terutama kesehatan kedokteran medis ya. Dan ada juga sih di antara orang tua yang selain ingin mencari mencari pengobatan untuk kesehatan anak secara medis ya, juga ingin mencari alternatif yang lain gitu. Dan seringkali kami juga dibuat bingung gitu ya, apakah seperti apa baik atau benar atau tidak yang kami jalankan gitu. Nah, dan ketika kami juga memahami bahwa untuk kesehatan anak-anak kami juga sangat perlu ridho dari Allah gitu. Jadi ketika cara yang kami tempuh adalah cara yang salah, tentu saja Allah tidak akan ridho gitu ya, dan akan berpengaruh besar terhadap anak kami. Dan mudah-mudahan tujuan kegiatan hari ini adalah kita sama-sama mengetahui, memahami, bahkan nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain bagaimana sih kesehatan di zaman Rasulullah, pengobatan sesuai dengan syariat Islam ya, yang tentunya insya Allah akan dibahas oleh Ustadz kita insya Allah, oleh Kang Abe atau Ustadz Ihsan Jundullah ya, Masya Allah, terima kasih, dan semoga kegiatan-kegiatan bermanfaat kita lainnya juga bisa semakin kita istiqomah kita lakukan sehingga manfaatnya terasa oleh teman-teman kita para orang tua ABK gitu ya, dan juga untuk anak-anak kita insya Allah. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Rika. Apakah Ustaznya sudah hadir Teh? Maaf. Sudah ada. Sudah, alhamdulillah. Mungkin untuk lebih efektif ya waktunya kita langsung aja ya ke pemateri. Mungkin sebentar saya bacakan dulu kurikulum fitri beliau. Nama Ustadz Haji Nur Ihsan Jundullah LC, alamat klaster B, BC 0 kasus Samarkand, Gede Bage, Bandung, nomor HP sekian, status nikah, anak 2 laki-laki 2 perempuan, pendidikan SMA Negeri 5 Bandung, dan Universitas Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah, fakultas jurusan syariah. Masya Allah. Mungkin Ustadz kami persilakan waktunya untuk menyampaikan materi, dan dimohon kepada ibu-ibu terutama saya untuk menyiapkan hati dan pendengaran yang ikhlas agar apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa kita pahami dan bisa kita resapi. Kami persilahkan Ustadz atas waktunya. Baik, suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur untuk seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari masih terus Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat yang paling besar yang masih terus Allah berikan adalah nikmat kita masih bertuhankan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada nikmat yang bisa mengalahkan nikmat bertauhid, nikmat beriman, nikmat bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah sampai akhir hayat kita untuk terus menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dialog antara Nabi Daud, Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang syukur nikmat. Kata Nabi Daud dan Nabi Musa, "Ya Rabb, kaifa ashkuru laka wa syukri laka nikmatun minka." Ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu, padahal syukurku kepadamu juga nikmat yang harus disyukuri. Jadi kalau kita bisa bersyukur, itu juga harus disyukuri. Sehingga akhirnya Nabi Daud dan Nabi Musa bertanya cara bersyukur itu bagaimana. Kaifa ashkuru laka wa syukri laka ni'matun minka. Bahkan aku bisa bersyukur, itu nikmat yang harus aku syukuri juga. Akhirnya mensyukuri rasa syukur, bersyukur karena bisa bersyukur, dan seterusnya. Kata Allah, "Ya Musa, wahai Musa, ajzuka li syukri syukrun." Ketidakmampuanmu untuk mensyukuri nikmatku adalah syukur. Jadi saat seseorang sudah sadar bahwa dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya, saking banyaknya dan saking melimpahnya nikmat Allah, itulah syukur, itulah syakur. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan amat sedikit hamba-hambaku yang sampai kepada derajat asyakur. Asyakur ini bentuk superlatif dari kata asyakir. Kalau asyakir yang bersyukur, asyakur yang terus-terusan bersyukur. Siapakah asyakur? Mereka yang sadar bahwa syukur itu nikmat yang perlu disyukuri juga. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk terus-menerus mensyukuri nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik untuk seluruh umat manusia. Sosok yang bertubi-tubi diberikan beragam ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata para ulama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maknanya adalah uswatun hasanah itu maknanya semua yang akan terjadi kepada umatnya maka dialami lebih dulu oleh nabinya. Karena suri tauladan yang baik artinya mengalami apa yang dialami oleh orang lain dan melewati dengan cara yang terbaik dibandingkan orang lain. Uswatun hasanah. Maka tidak ada contoh yang terbaik bagi saya khususnya dan bagi kita pada umumnya dalam menjalani perjalanan kita di dunia selain menapaki jalan dan jejak yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian di hari yang sekarang 29 Ramadan ya. Besok Lebaran kan? Di hari yang berapa sekarang? Ini pengennya sih tanggal 1 aja terus gitu ya. Terus menerus bulan Ramadan. Hari ke-11 betul ya. Khawatir saya salah. Mungkin ayah bunda beda gitu. Mungkin ayah bunda sudah tanggal 29, kalau saya masih tanggal 11. Eh, di tanggal ke-11 Ramadan ini mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari yang sudah berlalu mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang harinya lebih baik dari hari kemarin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara Asmaul Husna yang paling banyak disebutkan, yang selalu mengawali kegiatan dan aktivitas, adalah Asmaul Husna Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kata para ulama, Asmaul Husna itu kalau dibagi, bisa terbagi menjadi 3 bagian katanya. Ada Ismul Jamal, kemudian Ismul Kamal, dan Ismul Jalal. Jamal, Kamal, Jalal. Jamal artinya nama Allah yang indah-indah, yang menyebutnya melahirkan harapan. Mendengarnya kita akan menggantungkan harapan. Indah. Contohnya seperti yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Penyabar, As-Sabur, yang Maha Penyantun, Ar-Rauf, yang Maha Berterima Kasih, Asy-Syakur. Ya, indah, nama-nama yang indah, yang melahirkan harapan. Kemudian Ismul Jalal, nama Allah yang agung, nama yang melahirkan kewaspadaan, nama yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Al-Muntaqim, Allah yang Maha Membalas, Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Al-Aziz, ya, nama-nama keagungan. Agung, indah. Dan yang terakhir, Al-Kamal, nama Allah yang menggambarkan kesempurnaan. Bukan berarti yang lain tidak sempurna, tapi yang sempurna itu seperti Al-Awwal, Al-Akhir, yang Maha Awal dan yang Maha Akhir. Al-Zahir, Al-Batin, yang Maha Zahir, yang Maha Batin. Al-Khafid, Al-Rafi', yang bisa merendahkan dan bisa meninggikan. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi sempurna, bukan hanya bisa satu, tapi bisa semuanya. Nah, biasanya Allah melebur, menggabungkan antara nama-nama Al-Jalal dengan Al-Jamal. Jadi melahirkan 2 sikap yang seimbang antara khauf dan roja, takut dan harap. Ya. Tapi 2 Asmaul Husna pertama yang kita hafal, dua-duanya itu masuk dalam kategori Al-Jamal, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan 2 Asmaul Husna ini disatukan oleh Allah dalam satu kalimat yang kalau kita memulai segala sesuatu
mudah-mudahan membuat kita jadi terhubung dengan segala kebaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Dua-duanya berakar dari kata rahmat, kasih sayang, rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya bentuk rahmat Allah itu ada yang berupa ngasih, ada yang berupa sayang. Dua-duanya rahmat Allah, Rahman dan Rahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rahmat Allah ini dibagi, kata Rasulullah. Rahmat Allah ini dipecah, ya, dibagi menjadi 100 bagian. 100 bagian. Dari 100 bagian ini kemudian diturunkan 1%-nya, 1 dari 100 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluknya. Yang 99 tidak diturunkan, ditahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 99 itu jadi tabungan, ya. Jadi ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 1 kemudian diturunkan. Yang 1 ini dibagikan bahkan kepada hewan buas. Sampai kata Nabi, hatta tarfa'ud dabbatu hafiraha khasyata an tusiba waladaha. Yang 1% ini dibagikan kepada hewan buas, sehingga induk hewan buas akan memasukkan cakarnya saat dia berinteraksi dengan anaknya. Sebuas-buasnya hewan buas, gitu ya kalimatnya. Sebuas-buasnya hewan buas, dia tidak akan buas kepada anak hewan buas, kepada anaknya. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha khasyata an tusiba waladaha. Kita lihat kucing memindahkan anaknya itu dengan digigit. Gigi yang sama yang digunakan untuk menggigit tikus. Gigitnya sama. Tapi saat menggigit tikus, ya, tekanannya lebih kencang. Tapi saat menggigit anak, ya tidak ada cerita teka haja kageger gitu. Tidak sengaja anaknya tergigit. Buaya saat memindahkan anak masuk semua ke dalam mulut. Tapi tidak ada ceritanya, oh nggak sengaja anak buayanya tertelan. Gitu. Jadi sebuas-buasnya hewan buas dengan rahmat Allah yang 1% itu, mereka akan berhati-hati, berinteraksi, menjaga supaya anaknya tidak terluka. 1% dari rahmat Allah. Dan 1% dari rahmat Allah ini juga yang kemudian dibagikan kepada ayah bunda. Dibagikan kepada kita semua. Baru 1%. Pernah satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang ibu menggendong anaknya di musim panas, ditutup anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya ke para sahabat. Ya, tentu Rasulullah bertanya bukan karena tidak tahu. Dan para sahabat juga saat Rasulullah bertanya tidak menjawab, kamu tanya, bertanya-tanya. Gitu. Rasulullah bertanya ke para sahabat, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Mungkinkah ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah. Jangankan dilemparkan ke dalam api, kena sinar matahari yang panas saja, badannya ditutupi. Ya, panasnya panas Madinah, panas padang pasir. Jangankan dilemparkan ke dalam api, kena sinar matahari saja, ditutup badannya oleh pakaian kedua orang tuanya, pakaian ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari jawaban para sahabat dengan jawaban yang indah. Kata Nabi begini, ayah bunda yang dirahmati Allah. Lallah arhamu bi'abdihi
minal ummi liwaladiha. Demi Allah, Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu kepada anaknya. Lallah arham bi'abdihi minal liwaladiha. Jadi kalau kita sebagai orang tua itu sayang kepada anak, ya, kita harus ingat hadis ini bahwa sayang kita kepada anak baru 1% dari rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada hewan, termasuk kepada kita, sama dibagikan dari 1%. Jangan lupakan yang 99% yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang lebih sayang kepada anak kita? Kalau dibandingkan, ya, orang tua jelas sayang, tapi kasih sayang orang tua adalah kasih sayang Allah yang 1% yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya para ulama ketika menjelaskan hadis ini, Allah itu sangat sayang. Dan saya ingin saya khususnya, ya, kita memegang terus kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam setiap kalimat yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa melakukannya, kita bisa menjalaninya. Bismillah. Allahnya Maha Pengasih, Allahnya Maha Penyayang. 99% masih ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 1% inilah Allah juga menurunkan kepada kita, kepada seluruh makhluknya, asbab atau sebab-sebab kita bisa hidup dengan baik di dunia. Dari 1%. Termasuk dari 1% rahmat Allah itu, Allah turunkan makan kita, Allah turunkan obat untuk kita, Allah turunkan semua yang bisa membantu kehidupan kita di dunia. 1%. Maka yang 1% ini jangan membuat kita terlenakkan dari 99% yang masih ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah ditanya begini, Ustadz, kalau Allah memang Rahman Rahim, kalau Allah memang penuh dengan rahmat, kalau kita diciptakan untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Rahman dan Rahim Allah itu bertentangan sekilas dengan rasa sakit yang kita terima, ujian-ujian bertubi-tubi yang kita dapatkan? Di mana kasih sayang Allah, Ustadz? Kalau memang Allah menakdirkan kita merasa sakit, ya, baik terhina, diejek, dipojok, dan seterusnya, mana bentuk Rahman Rahimnya Allah, Ustadz? Ya, bunda yang dirahmati Allah, kalau manusia menciptakan kendaraan, mobil misalnya, atau motor misalnya, tujuannya untuk mempercepat mobilitas kita. Kita bisa bergerak dengan lebih cepat dengan kendaraan yang dibuat oleh manusia. Kalau jalan kaki 30 menit, ya naik motor bisa 5 menit. Kalau naik kuda mungkin bisa 1 jam lebih, naik mobil bisa lebih cepat. Tapi dalam kendaraan yang dibuat oleh manusia, manusia membuat rem. Ada rem dalam kendaraan. Padahal fungsi rem itu bertentangan dengan tujuan dibuatnya kendaraan. Itu sekilas, ya. Kalau kendaraan itu dibuat untuk mempercepat gerak langkah, kalau rem itu dibuat untuk memperlambat. Kalau begitu rem bertentangan dengan tujuan besar diciptakannya kendaraan. Seharusnya
kita cabut saja rem yang ada di motor kita, rem yang ada di mobil kita. Karena ini bagian yang tidak sejalan, selaras dengan kendaraan kita. Begitu. Setuju Ayah Bunda untuk mencabut rem di mobil kita? Tidak. Tidak, gitu ya. Tapi setuju tidak rem itu bertentangan dengan tujuan dibuatnya kendaraan? Tidak. 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 Kan kendaraan untuk mempercepat. Setuju ya, kendaraan untuk mempercepat. Kalau bahasa Al-Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Dan kendaraan itu ada, tercipta, supaya kalian bisa memikul beban ke daerah yang kalau kalian pikul sendirian, kalian akan kecapean dan kelelahan. Kalau harus ngangkut lemari sendirian, kita berat. Tapi kalau dengan truk, insya Allah lebih mudah. Dan makin cepat kendaraan, makin kencang juga remnya. Ayah Bunda mungkin bisa melihat dokumenter film-film mobil mewah gitu ya, Bugatti Veyron yang katanya bisa sampai 400 km per jam gitu. Dan seterusnya lah gitu ya. Kemudian didokumentasikan juga bagaimana mobil tersebut bisa ngerem dalam jarak yang pendek. Jadi cengkraman remnya juga kalau mobil sedang ngebut itu bisa sampai membara si piringan remnya itu. Ya, rem cakram sampai panas begitu. Ini kan aneh, mobil cepat kok remnya kenceng. Kan mobil dibuat untuk cepet-cepetan. Ya kita nggak akan mau mencabut rem. Nah, kalau saya salah ilustrasi tersebut, mudah-mudahan Allah maafkan saya. Jadi dalam tema besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan satu bagian yang tujuannya mungkin sekilas seperti kontradiksi dengan rahmat Allah. Tapi kalau itu dicabut, kalau itu tidak ada, kalau itu tidak dipakai, boleh jadi membahayakan manusia. Boleh jadi membahayakan hidup kita. Mungkin yang membahayakannya di akhirat begitu. Ayah Bunda, konon diriwayatkan oleh para ulama bahwa Fir'aun hidupnya tidak pernah mendapat kesulitan sama sekali. Musibah sama sekali tidak pernah. Nggak pernah sakit, makanannya juga nggak enak begitu ya. Menunya selalu, ya walaupun kita hari ini juga bisa kalau sekedar makan seperti Firaun, bahkan lebih canggih begitu ya. Hanya dengan pijit-pijit jempol, semua makanan yang kita mau datang, asal ada saldonya saja. Bisa begitu ya kita seperti itu. Nggak pernah sakit, nggak pernah terluka, dan seterusnya. Ternyata selamatnya Firaun dari semua musibah-musibah di dunia adalah cara Allah untuk melipat gandakan siksaannya di akhirat kelak. Cara Allah. Itu sebabnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tertusuk duri kecil bagi orang yang beriman adalah cara Allah untuk membersihkan kesalahan-kesalahan, meringankan hisab di akhiratnya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kesekian begitu ya. Bahwa Allah Rahman dan Rahim, dan dalam ruang lingkup rahmat Allah tersebut ada bagian yang memang sengaja diciptakan oleh Allah, tujuannya sekilas nampaknya seperti bertentangan dengan kasih sayang Allah, tapi kalau itu dicabut ternyata membahayakan. Ya, ternyata membahayakan. Semakin kencang
mobilnya, semakin kencang juga remnya. Gitu. Semakin kencang mobilnya, semakin kencang juga remnya. Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibagikan kepada nabinya, diajarkan oleh nabinya, salah satunya adalah rahmat dalam pengobatan. Pengobatan itu rahmat dari Allah. Bayangkan kalau Allah tidak menurunkan obatnya. Bahkan mohon maaf sekali. Bukan sekedar pengobatan yang diturunkan oleh Allah, Allah menurunkan kesembuhan. Karena obat dan sembuh dua hal dua hal yang sebetulnya terpisah. Karena ada yang berobat tapi tidak sembuh, ada yang sembuh walaupun tidak berobat, begitu. Antara pengobatan dan kesembuhan. Dalam Al-Quran, persisnya dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ya. Ayat ke-80. Insya Allah ini bukan sesuatu yang asing lah untuk ayah bunda semuanya. Saat Nabi Musa dihadapkan oleh bukan Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan oleh Allah dengan kaumnya untuk menjelaskan siapa Tuhannya. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya adalah Alladzi khalaqani, yang telah menciptakan saya. Fahuwa yahdin, kemudian dia membimbing saya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua ayah bunda. Mudah-mudahan Allah terus memberi petunjuk untuk kita semuanya dalam segala hal. Termasuk dalam kebaikan keluarga kita dan pengobatan anak-anak kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhanku yang memberi makan. Allah yang ngasih makan. Yut'imuni wa yasqin. Allah juga yang ngasih minum. Ya. Wa idza maridtu. Masya Allah. Wa idza maridtu. Dan apabila saya sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan dan apabila Tuhanku menakdirkan aku sakit. Ya. Tapi menisbatkan sakit kepada dirinya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila saya sakit, maka dia yang akan menyembuhkan. Bukan wa idza amradani, apabila dia membuat saya sakit, apabila dia menakdirkan saya sakit. Bahasanya dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah, penuh dengan adab. Dan apabila saya yang sakit, maka dia yang akan memberikan kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dia yang mematikanku dan menghidupkanku. Walladzi atma' an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dia yang aku harapkan ampunannya di hari pembalasan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Kalimatnya Nabi Ibrahim saat menjelaskan siapa Tuhannya. Ayah bunda, nih mohon maaf kalau saya berpanjang lebar di muqaddimah tentang Tuhan kita semua, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya yang disebut dengan syariat, yang disebut dengan pengobatan syar'i, tidak terlepas dari kehendak Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Kita kata orang Sunda mungkin ngalap barokah begitu ya. Kita mencari keberkahan dari tema tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing saya, membimbing kita semua
memberikan taufik untuk kita semua di pertemuan pagi menjelang siang ini tentang tema pengobatan syar'i. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa pengobatan dan kesembuhan di dalam Islam dua hal yang sifatnya punya hubungan kausalitas. Tapi dalam hubungan kausalitas antara pengobatan dan kesembuhan itu jangan sampai melupakan yang punya peran terbesar. Yang punya peran paling besar bukan obatnya, bukan terapinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa yashfin. Ini catatan nomor 1 yang harus digarisbawahi, dikasih garis 1000 garis kalau bisa. Huwa yashfin. Ada seorang peneliti, bukan peneliti mungkin ya. Siapa itu? Yang dikenal dengan teori kebiasaan. Burika mungkin yang bikin percobaannya itu dia kumpulkan, mohon maaf, hewan peliharaannya yang lapar, dibuat lapar. Siapa itu orang Rusia namanya? Mungkin ayah bunda ada yang ingat? Teori kebiasaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah pokoknya, nanti kalau ingat kita sebut. Jadi dia bikin teori begini. Dia punya hewan peliharaan, kemudian dibuat lapar. Setelah dibuat lapar, disuguhkan makanannya. Ternyata bereaksi. Ya, bereaksi melihat makanan yang disuguhkan. Hewan peliharaannya, mohon maaf, anjing. Ekornya bergerak-gerak, kemudian air liurnya keluar, suguhkan. Dibuat percobaan. Dibunyikan bel, gitu ya. Dibunyikan bel, nggak bereaksi, dibunyikan bel. Tapi setelah dibunyikan bel, kemudian disuguhkan makanan. Setiap ada bel, ada makanan. Ada bel, ada makanan. Sarapan pagi bel, makanan. Makan siang bel, ada makanan. Terus dibiasakan seperti itu. Sampai akhirnya, setelah sekian lama terbiasa, sekarang makanannya disembunyikan, gitu ya. Belnya dibunyikan, makanannya disembunyikan. Kira-kira hewan peliharaannya ini akan bereaksi atau tidak? Nah, setelah sekian waktu dibiasakan seperti tadi, mendengarkan bunyi bel, itu langsung bereaksi seperti ingin mendapat makan. Berhasil berarti. Padahal ayah bunda, awalnya antara bel dengan makanan itu tidak ada hubungan sama sekali. Bel mah bel, gitu. Makanan mah makanan. Tapi diciptakan hubungan kausalitas antara bel dengan makanan sampai akhirnya hewan tersebut terbiasa bahwa untuk dapat makanan harus ada bunyi bel dulu. Harus ada bunyi bel dulu. Nah, yang menarik dari teori ini sebetulnya komentar ulama Suriah ya, yang mengomentarinya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, penulis kitab fikih sirah. Kata beliau begini, wahai manusia, jangan sampai kalian terbiasa dengan hubungan kausalitas sebab dan akibat, kemudian melupakan siapa yang menciptakan hubungan sebab akibat tersebut. Kalau mau si pencipta hubungan sebab akibat dalam percobaan tadi, dia bisa saja membunyikan bel tanpa memberikan makanan. Atau dia bisa saja memberikan makanan tanpa harus membunyikan bel. Atau bisa saja dia membunyikan bel, tapi yang diberikan bukan makanan, yang diberikan adalah mainan. Jadi melihat teori tadi dalam sudut pandang akidah. Allah yang menciptakan hubungan sebab akibat antara pengobatan dan kesembuhan. Tapi jangan sampai manusia lupa bahwa yang menciptakan atau pengobatan dan kesembuhan itu hubungan sebab akibatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau Allah berkehendak bisa saja berobat tapi tidak sembuh. Bisa saja sembuh
walaupun tidak berobat. Dan bisa saja berobat, tapi yang datang bukan sembuh. Yang datang justru selain kesembuhan. Apa yang datang? Terserah Allah. Bisa jadi pahala, bisa jadi surga, bisa jadi ridho, bisa jadi rahmat. Walaupun sembuhnya nggak datang. Walaupun sembuhnya tidak datang. Nah, itu sebabnya, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bisa saja sebabnya ada, tapi akibatnya tidak ada. Contoh, mohon maaf, misalnya, hubungan suami istrinya ada, hubungan badan suami istri ada, sebabnya ada, tapi akibatnya tidak ada, nggak punya keturunan. Atau sebaliknya, tidak ada hubungan suami istri, tapi punya anak, seperti Nabi Isa, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tongkat, kalau dipukul ke air, apa yang terjadi? Tongkat kalau dipukul ke air, paling kuku ciprakan begitu ya, bercipratan airnya. Tapi tongkat dipukul ke air, itu bisa membelah air. Dan tongkat yang sama, kalau dipukul ke batu, itu bisa mengeluarkan air. Padahal kalau normalnya tongkat dipukul ke batu, yang belah ya tongkatnya bukan batunya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki tongkat dipukul ke batu, yang belah batunya bahkan bukan sekedar belah, keluar air dari batu tersebut. Itu kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat. Pukul tongkatmu ke batu, batunya belah dan keluar air. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahman Rahim, dalam rahmatnya ada part yang sekilas nampak seperti bertentangan, dan bentuk rahmat Allah salah satunya adalah menurunkan kesembuhan serta menciptakan hubungan kausalitas sebab akibat antara pengobatan dan kesembuhan. Maka, nah kita masuk ke tema utama. Tadi mau mukaddimah, seberapa menit mukaddimah deh. Maka pengobatan syar'i, pengobatan yang sesuai syariat, nomor satu adalah pengobatan yang tetap melibatkan Allah, bahwa Allah yang akan memberikan kesembuhan, bukan terapinya, bukan pengobatannya, bukan dokternya, bukan segala-galanya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, pengobatan yang sesuai syar'i itu, kalaupun kita sudah menjalani sebabnya, maka akibatnya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif, hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu, ya saya juga sama. Kalau makan pengennya kenyang. Makan itu sebabnya, kenyang itu akibatnya. Makan itu sebabnya, bugar itu akibatnya. Ya, dan seterusnya. Tapi ya, mengembalikan hasil segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bentuk kita meyakini bahwa Allah lebih sayang kepada kita dan keluarga kita daripada kita semuanya. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalimat-kalimat kesembuhan, bukan sekedar pengobatan, kesembuhan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayah bunda nanti bisa sambil membuka Al-Quran, bukan obat yang Allah sebutkan, ya, langsung sembuhnya. Yang pertama, saat Allah menyebutkan Al-Quran, Al-Quranul Karim, disandingkan oleh Allah Al-Quran itu dengan kata syifa. Nanti ayah bunda bisa lihat di surat Yunus ayat 57, di surat Al-Isra ayat 82.
Ini sekedar sharing ya Ayah Bunda. Waktu bulan Juni tahun 2021, waktu rame-ramenya pandemi COVID Delta ya dulu. Delta betul ya, saya lupa namanya. Saya dan keluarga itu isolasi mandiri di rumah, dan ya yang paling parah mungkin saya. Tapi alhamdulillah tidak sampai diintubasi dan seterusnya. Kubasi. Apa namanya? Dimasukkan itu selang ke betul ya. Ventilator. Ventilator. Alhamdulillah tidak sampai sejauh itu begitu. Ini sharing. Saya masih ingat malam Jumat. Tengah malam. Waktu semua sudah tidur di rumah, saya sendirian. Tadinya di kamar, terasa sesak, keluar dari kamar ke ruang tengah. Saya coba proning, tiduran sujud begitu, tapi masih juga sesak. Kemudian ingat ayat ini. Ini tidak mau membangunkan yang ada di rumah karena semuanya juga sedang istirahat, sedang sakit. Saya ingat surat Yunus ayat 57. Berharap barokah surat Yunus. Di surat Yunus ayat 57 itu artinya, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan kesembuhan untuk sesuatu yang ada, untuk penyakit yang ada di dalam dada kalian, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Saya baca ayatnya, surat Yunus ayat 57, saya tekan ke dada, ya Allah, wa shifa'ul lima fis sudur, wa shifa'ul lima fis sudur, dan kesembuhan untuk penyakit yang ada di dalam dada, wa shifa'ul lima fis sudur, wa shifa'ul lima fis sudur. Alhamdulillah sampai tanggal 4 April 2023 masih hidup. Saya merasa malam itu begitu berat untuk bernafas, keringat dingin keluar, rasa-rasanya sudah diambang kematian begitu. Tapi wallahu alam, memang nyawa di tangan Allah, rahasia Allah. Tapi saya sampai hari ini masih punya keyakinan bahwa dengan ayat inilah Allah memberikan kesembuhan. Wa shifa'ul lima fis sudur. Memang kalau di tafsirnya para ulama mengatakan kesembuhan yang ada di ayat tersebut, kesembuhan penyakit-penyakit hati. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kesembuhan semua yang ada di dalam dada. Baik itu penyakit jantungnya, penyakit paru-parunya, penyakit livernya, wa shifa'ul lima fis sudur. Mungkin ayah bunda kenal juga, barangkali ada saudaranya di sini, Ustadz Dudi Muttaqin. Ya, beliau pernah ngobrol dengan saya. Kata beliau begini, ada yang mohon maaf, setelah sakit stroke, untuk bicara itu susah. Kemudian diarahkan oleh beliau, Ustadz Dudi Muttaqin, supaya memulai dengan huruf-huruf hijaiyah dan berlatih dengan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat-surat yang lainnya. Seiring dengan waktu dia berlatih, belajar, akhirnya sampai hari ini dia normal lagi, kata beliau, kata Ustadz Dudi Muttaqin. Jadi Al-Quran itu penyembuh, kesembuhan, bukan sekedar pengobatan, kesembuhan. Shifa'ul lima fis sudur. Saya cerita pengalaman saya sendiri, Shifa'ul lima fis sudur itu terasa. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, dan kami menurunkan dari Al-Quran itu apa yang bisa menjadi kesembuhan, bukan lagi pengobatan tapi kesembuhan. Sehingga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ya kita datang ke, mohon maaf, dukun misalnya, kita datang ke mencoba terapi yang ada kesyirikannya di sana, ada jampe-jampe yang mungkin tidak jelas, ini sudah tersedia untuk dicoba. Nah, kita memulai dengan tadi, Allah yang menciptakan hubungan sebab akibat.
Allah yang menciptakan. Contoh misalnya begini ayah bunda. Kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa di antara sebab turunnya hujan lebat itu adalah istighfar. Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan istighfarlah kalian, kelak aku akan turunkan hujan dengan sangat lebat begitu. Tapi kan kalau BMKG mengumumkan, pemirsa di Kota Bandung hari ini akan turun hujan dengan lebat karena berdasarkan pantauan kami di Kota Bandung banyak yang sedang beristighfar. Kalau BMKG membuat pengumuman seperti tadi, mungkin diserang netizen, begitu, dinyinyiri. Apa sih ini BMKG? Nggak ada hubungan antara istighfar dengan curah hujan. Curah hujan itu ya karena faktor angin, karena faktor awan, dan seterusnya. Tapi buat orang yang beriman, kita percaya Allah yang menciptakan hubungan sebab akibat, Allah bisa jadikan sebabnya istighfar, akibatnya hujan. Begitu. Nah sekarang begini, bisakah Al-Quran menjadi sebab kesembuhan? Kalau Allah yang menciptakan sebabnya, maka Allah juga bisa menciptakan akibatnya. Di Al-Quran, di surat Yunus ayat 57, surat Al-Isra ayat 82, Allah yang menyebutkan kesembuhan itu ada pada Al-Quran. Baik kesembuhan badan, atau kesembuhan perasaan, fikirannya, hati dan fikiran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diiringi dengan keyakinan Allah yang menyembuhkan, Al-Quran dibacakan, Al-Quran diajarkan, Al-Quran diperdengarkan. Ya, insya Allah. Dengan janji dari Allah. Bukan saya yang menjanjikan ayah bunda ya, mohon maaf. Khawatir nanti percaya kata Ustadz. Bukan, jangan percaya kata saya. Percaya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percaya ke manusia bisa berbahaya nanti. Percaya ke Allah. Yunus 57, Al-Isra 82. Bahkan ayah bunda yang dirahmati Allah, saat kita terapi, saat kita datang ke dokter, saat kita berobat, dan kita percaya obat itu yang akan menyembuhkan, itu membahayakan akidah kita, membahayakan iman kita. Kita berobat, kita minum obat, kita datang ke dokter, tetap kita harus percaya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa yashfid. Nah, poin terakhir mungkin ya. Poin terakhir. Jadi kalau saya menyarankan ayah bunda, khususnya di bulan Ramadan ini, berangkat tadi dari surat Yusuf 57 dan Al-Isra 82, kita mencoba salah satu pengobatan syar'i yang Allah janjikan sembuhnya, bukan sekedar obatnya, tapi sembuhnya meningkatkan kualitas dan kuantitas kebersamaan kita dan keluarga dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quran. Baik diperdengarkannya, dibacakan, menambah hafalan kita, mengajarkan, dan seterusnya. Ada banyak cerita lah, insya Allah. Ayah bunda juga sudah sama-sama paham. Mungkin untuk berbicara dia sulit, tapi bisa hafal 30 juz. Ya, tahu ya cerita ini. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Kemudian bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu diwaspadai, mungkin diwanti-wanti, yang perlu diperhatikan ketika mohon maaf, putus asa tiba. Ketika putus asa datang, putus asa dengan hasil yang diinginkan oleh kita. Yang kalau tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatirnya mohon maaf sekali, pintu syaitan kemudian terbuka
kemudian masuk bisikan-bisikan yang tidak-tidak, dan yang paling terberat adalah kita tidak ridho dengan qadar, qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah memberikan kita karunia orang-orang yang ridho dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kata para ulama begini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ridho itu puncak sabar. Tangga menuju keridhaan adalah kesabaran. Kalau sabar itu, kata Ibnu Qayyim ini ya, kalau sabar itu tarik ulur perjuangan batinnya masih ada. Kalau ridho, puncaknya bahasanya begini, faqdul mararati indal bala. Ridho itu sudah hilang rasa pedihnya, sakitnya atas semua ujian yang diberikan. Memang nggak mudah ridho. Sabar saja berat, apalagi ridho. Puncak dari kesabaran adalah keridhaan. Di akhir surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan antara ketenangan dengan keridhaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafsul mutmainnah adalah jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa itu lahir dari keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa selaras dengan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ridho tidak menutup kita untuk mendapatkan pahala dari ikhtiar yang kita lakukan. Almarhum ayahanda dulu, beliau pernah pernah berujar, ini saya masih ingat. Saya manggilnya Papa gitu, Pap. Kenapa berobat? Memang beliau pendiam gitu. Jawabannya singkat tapi dalam gitu. Pap, kenapa berobat? Jawabannya bukan biar sembuh, biar dapat pahala weh. Kenapa berobat? Ya biar dapat pahala. Kan Rasulullah nyuruh berobat gitu, biar dapat pahala. Urusan sembuh atau tidak, ya itu gitu. Yang penting dapat pahalanya. Meskipun secara medis manusia memvonis tidak bisa sembuh, tapi terus saja berobat. Karena dari berobat kita mengikuti jejak Rasulullah, perintah Rasulullah, fatadawau, maka berobatlah. Berobat itu mengikuti perintah Rasul. Sembuh atau tidak itu hak mutlak Allah. Kita hanya pengen dapat pahala dari berobatnya, ingin dapat pahala dari terapi yang syar'inya, ingin mendapatkan kebaikan dari ikhtiarnya. Ada orang yang berikhtiar, tapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Ikhtiarnya jadi kebaikan, ikhtiarnya jadi pahala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini mungkin ya beberapa poin yang mohon maaf kalau terdengar agak sedikit random, tapi kalau saya boleh rangkum poin-poin yang tadi ingin disampaikan, bahwa Allah Rahman dan Rahim, Jamil, nama yang indahnya itu digabungkan dalam satu kalimat. Dan Rahman Rahimnya Allah ini 1% saja yang diturunkan kepada manusia, yang dibagikan kepada ayah bunda dan hewan buas yang ada di sekitar kita, dan 1%-nya ini termasuk kesembuhan yang Allah berikan untuk semua sakit yang ada di dunia. Kemudian pengobatan dan kesembuhan itu diciptakan oleh Allah. Hubungan kausalitas antara sebab dan akibat itu Allah yang menciptakan. Sehingga bisa saja sebabnya itu baca Quran, sebabnya itu mendengarkan ayat Quran, sebabnya itu sesuatu yang halal,
akibatnya adalah kesembuhan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sangat-sangat panjang lebar dan sangat-sangat Masya Allah hebat. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan yang sedikit, yaitu yang asyakur, yang senantiasa selalu bersyukur meskipun ujiannya Masya Allah lah buat kami. Mungkin dari bunda-bunda semua ada yang ingin bertanya, mangga kami persilahkan untuk 2 orang saja. Siap. Mangga. Langsung. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimin Andarini, Ustadz dari Madiun, putra Jawa Timur. Putra saya penyandang cerebral palsy. Alhamdulillah bulan depan ini sudah berusia 30 tahun. Alhamdulillah selama ini ikhtiar kami juga tidak pernah berhenti. Dengan izin Allah banyak sekali keajaiban yang kami dapati, tanda kutip. Kalau secara medis memang bisa dibilang sejak usia 3 tahun dokter mengatakan tidak bisa disembuhkan. Tapi saat itu yang ada dalam hati dan pikiran saya bahwasanya itu hanya omongannya dokter, masih ada Allah. Sehingga saya sebagai ibunya tidak pernah berputus asa untuk ikhtiar untuk anak saya. Salah satunya juga dengan bekam, dengan ru'yah mandiri dan sebagainya itu. Dengan berjalannya waktu, benar-benar keajaiban itu datang. Sampai usia 11 tahun Ananda hanya bisa tergeletak. Tapi ketika 11 tahun usianya, Ananda bisa duduk, kemudian kepalanya juga bisa tegak. Kemudian pada usia 13 tahun, saat itu saya belajar sendiri, saya belajar bekam, dan saya praktekkan dengan izin Allah. Kurang lebih 6 kali penanganan anak saya bisa berdiri, Ustadz. Itu terus saya telateni. Dan pada usia 17 tahun, dengan izin Allah, Ananda bisa melangkahkan kaki walaupun seperti robot. Dan bisa keluar suaranya. Sehingga tepat pada usia 17 tahun itu, Ananda pertama kalinya bisa memanggil Umi kepada saya. Walaupun dengan suara yang berat. Dan sampai detik ini, saya tidak berputus asa. Masih terus terapi dan terapi kepada terapis kesehatan. Dan saya memang kekeh tidak mencoba untuk ke yang alternatif. Dan qadarullah saat ini memang sedang viral pengobatan yang sedang bisa dibilang di mana-mana sedang dibicarakan. Dan ketika kami keluar rumah seakan-akan semua ditujukan kepada kami orang tuanya. Kenapa tidak mencoba ke sana? Kenapa tidak mencoba ke sana? Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, hati nurani Ustadz. Sepertinya saya merasa itu ada kejanggalan. Sekali lagi, ini sekedar sharing dengan ibunda yang lain bahwasanya jangan pernah berputus asa dengan keadaan putra-putri kita, terutama untuk penyandang cerebral palsy. Berat, iya betul, memang berat sekali. Kami mengakui. Tapi beratnya ujian, bukankah itu sepadan dengan insya Allah pahala yang nanti akan disiapkan Allah. Jadi saya mohon pencerahan kepada Ustadz. Bagaimana jawaban terbaik ketika kami menghadapi pertanyaan dari teman, dari tetangga, dari saudara yang menanyakan kenapa tidak mencoba ke pengobatan alternatif yang sedang viral. Dan juga memberikan pencerahan kepada keluarga lain tentang pengobatan tersebut. Itu saja Ustadz. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi jawaban buat ayah bunda yang lain. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Mimin Andarini. Ini Masya Allah. Buat saya pertemuan dengan ayah bunda semua hari ini itu istimewa. Ya, menambah
iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya cerita Bunda Mimin tadi, bahwa ya tidak ada yang harus diputus asakan kalau kita masih bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini kan mencari ridho Allah gitu ya. Tujuannya mencari ridho Allah. Memang kalau masih punya orang tua, kalau kita masih punya orang tua, mudah untuk mengetahui apakah Allah ridho atau tidak. Tinggal tanya ke orang tua kita, Bu, apa, khususnya ke ibu kita mungkin, Bunda, Mama, Umi, ridho tidak? Kalau keluar dari lisan orang tua kita ridho, rasanya tujuan hidup di dunia itu sudah tercapai gitu. Karena ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua kita. Dan kita sebagai orang tua, saya yakin ke anak kita yang istimewa kita ridho. Ridho, insya Allah ridho gitu. Meridhoi mereka. Sehingga tujuan hidup mereka di dunia itu sudah tercapai. Betul ya, bunda-bunda semua. Kita ridho dengan anak kita. Dengan anak kita. Tujuan hidup mereka di dunia sudah tercapai. Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa jawaban kalau ditanya kenapa tidak mencoba dengan pengobatan yang viral? Kalau cara-cara yang membuat Allah tidak suka dilakukan, apalah arti dibandingkan dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin tidak diridhoi oleh Allah. Kita tidak ingin tidak diridhoi oleh Allah. Jadi seperti mohon maaf sekali ilustrasinya kalau kurang tepat. Seperti kita sedang kepepet begitu ya, tidak punya makan, kemudian mengambil mangga milik Pak Haji atau tetangga begitu. Iya, memang kepepet, tapi kalau kata para ulama, apa yang Allah takdirkan akan kita dapatkan, maka akan kita dapatkan meskipun dengan semua jalan. Jadi ini saya cerita sedikit, mohon maaf. Ali bin Abi Thalib, waktu beliau mau masuk ke masjid, ada orang Arab Baduy begitu di depan Masjid Nabawi. Kata Ali bin Abi Thalib, tolong titip keledai saya mau ke masjid sebentar. Ali bin Abi Thalib masuk ke masjid, kemudian setelah itu keluar. Ternyata orang yang dititipinya sudah hilang, sudah tidak ada. Dan ternyata si tali keledai milik Ali bin Abi Thalib itu juga dibawa, dicuri, gitu. Dicuri, dibawa. Akhirnya karena nggak ada tali pelananya, Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar. Sampai ke pasar, ke toko tali pelana tersebut, melihat, kok tali ini sama seperti tali yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya si penjualnya, oh iya, barusan ada yang menjual tali ini dan saya membelinya untuk dijual kembali. Kata Ali bin Abi, berapa Anda jual tali ini? Berapa Anda beli tali ini? Tadi orang yang membawa tali ini menjual dengan harga 2 dirham. 2 dirham. Kata Ali begini, seandainya orang tersebut mau menunggu saya sampai keluar dari masjid, saya sebetulnya sudah menyiapkan 2 dirham untuk orang tersebut sebagai bentuk hadiah. Jadi artinya, kalau sudah ditakdirkan dapat 2 dirham, dia dapat 2 dirham. Tinggal dia memilih cara. Mau milih cara 2 dirham dengan cara mencuri tali pelananya, atau mendapatkan 2 dirham dengan cara bersabar menunggu pemiliknya keluar dari masjid. Gitu. Kalau memang Allah sudah menakdirkan kesembuhan untuk sakitnya, maka pada waktunya kesembuhan itu akan diberikan dengan pakai cara atau tidak pakai cara, dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar. Gitu. Jadi kalau ini jalan yang benar, jalan yang salah,
ujungnya sama-sama akan diberikan sesuatu. Iya, ini tinggal jalan mana yang akan kita pilih. Kalau misalnya, mohon maaf, yang disebutkan sembuh dengan terapi yang sedang viral itu mencoba juga terapi yang dibenarkan, yang halal, yang disyariatkan, insya Allah sembuh juga. Karena sembuh itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten, koruptor misalnya. Sebetulnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia itu punya harta sekian M. Asal dia menggunakan cara yang halal, ujungnya sama. Dia akan mendapatkan sekian, seperti yang sudah ditentukan rizkinya. Tapi karena tidak bersabar meniti jalan yang memang disyariatkan, dibenarkan, dia mencoba jalan yang lain, padahal jalan yang ke kanan, jalan yang disyariatkan juga ujungnya sama-sama diberikan kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, saya kembalikan ke moderator. Ustaz. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi penanya yang langsung saya persilahkan. Sebelum ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat teks, Ustaz, nanti saya bacakan. Mungkin masih ada satu orang lagi yang mau bertanya langsung. Kalau tidak, saya bacakan Ustaz ya yang lewat ini pertanyaan yang lewat teks. Baik, silakan. Intinya begini Ustaz. Jadi kita itu diberikan anak yang istimewa, insya Allah kita ikhlas, insya Allah kita ridho. Tapi kadang kita masih sering menangis, masih sering sedih kalau ingat anak istimewa kita. Apakah itu termasuk tidak ridho atau bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ya teladan kita Nabi begitu ya. Nabi juga nangis saat putra bungsunya meninggal dunia. Waktu Ibrahim, anak Rasulullah, anak dari Maryah binti Syam'un al-Qibtiyah, meninggal dunia, dapat musibah, Nabi juga nangis. Nabi, bukan kita. Nabi, bukan ustadz biasa. Nabi, bukan ulama. Nabi, bukan kiai. Bercucuran air mata. Dan tangisan Nabi itu jadi tanda tanya para sahabat. Akhirnya ada yang memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, atabki, apakah engkau sedang menangis?" Ya takutnya kan air mata keluar itu bisa macam-macam. Bisa karena bawang misalnya, kemudian nangis. Bisa karena dan seterusnya. Atabki ya Rasulullah, apa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya saya menangis. Oh, Rasulullah paham arah pertanyaannya kemana. Gitu. Kata Nabi begini, innaha la rahmah. Air mata yang keluar ini adalah tanda kita punya kasih sayang. Innaha la rahmah. Innal aina la tadma. Mata sah dan boleh saja berurai. Wal qalba la yahzan. Hati bisa-bisa saja bersedih. Karena kita punya hati, bukan robot. Wala naqul illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak akan mengucapkan kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita tidak akan melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi lisan dan tangan tidak akan melakukan dan mengucapkan apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi sabar itu bukan berarti tidak menangis. Sabar itu bukan berarti tidak bersedih. Sabar itu lisan kita terkendali ucapannya dan tidak protes dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di sini mah iya, namanya juga manusia, punya air mata, punya kasih sayang, yang tidak bisa menangis justru tanda tanya ya. Kerabat keluarganya meninggal dunia, nggak nangis sama sekali. Jagreg kata orang Sunda, biasa saja. Ini kasih sayangnya justru dipertanyakan. Senabi-nabinya Nabi, gitulah kalimatnya ya, tolong. Senabi-nabinya Nabi,
setinggi-tingginya keimanan Nabi Muhammad SAW, kalau ada yang meninggal, menangis juga. Keluarganya meninggal, menangis juga. Ayah bunda jangan lupa, dalam sirah itu ada yang dikenal dengan tahun kesedihan. Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan Nabi juga sama, bisa bersedih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak bertentangan antara sabar dengan tangisan, ridho dengan kesedihan, karena ya kita manusia, bukan robot yang punya kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Untuk Ibu Lia, uminya Fajar, mau bertanya? Mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini sedang menunggu si dedeknya. Begini Ustaz, tadi Ustaz tentang bahwa ridho itu ada pada ridho orang tua. Saya itu ridho diamanahi anak yang istimewa dengan diagnosis cerebral palsy gitu ya. Walaupun tadinya sempat dalam hati mungkin bergejolak ya, kok kenapa saya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan saya mulai merenung bahwa inilah yang terbaik gitu ya, dari Allah ini yang terbaik, seperti itu. Dan saya mulai menerima, tentunya saya juga ingin anak saya itu walaupun didiagnosis seperti itu oleh dokter, tapi bagi saya anak saya bisa seperti yang lain gitu. Dan saya punya cita-cita yang sangat tinggi gitu ya, bahwa anak saya insya Allah ingin menjadi hafiz Quran. Itu mungkin bagi kalau orang, anak kamu Sipi nggak mungkin kayak gitu, ngomong aja nggak bisa gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan saya yakin dengan ikhtiar gitu ya, insya Allah dengan doa yang dengan keikhlasan gitu ya, insya Allah Allah mungkin akan wujudkan suatu hari nanti gitu. Yang kedua Ustaz, menanggapi tentang tadi yang apa, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Saya itu seorang single parent yang sudah istilahnya dalam bahasa kasarnya mungkin dibuang ya oleh orang tua. Kan saya udah tidak punya ibu. Saya tinggal tadinya bersama ayah. Tapi saya itu sering dijas sama ayah saya bahwa kamu anak yang tidak beruntung gitu ya. Kamu anak yang punya banyak dosa. Kamu udahlah segala ucapan yang jelek seperti itu. Kamu punya anak seperti itu. Kamu nggak punya suami. Kamu gini-gini, segala kejelekan itu ditimpakan kepada saya. Dan itu membuat saya itu down gitu Ustadz ya awalnya. Tapi kemudian saya melihat pada anak-anak saya masih punya anak yang kecil-kecil. Saya melihat bahwa Allah menakdirkan saya seperti ini bukan tanpa sebab, insya Allah ada hikmahnya gitu ya. Dan apakah dengan begini, apakah benar dengan doa seperti orang tua itu, kemudian nasib saya seperti ini, apakah itu ada korelasinya Ustadz gitu ya. Tapi walaupun dalam hati saya, perasaan saya tidak pernah berbuat yang zolim kepada orang tua. Bahkan saya merasa saya sering dizolimi. Entah itu kekerasan fisik, entah itu verbal, entah itu bahkan Afan gitu ya, yang hal yang lebih dari itu saya pernah merasakan itu sehingga saya diusir dari rumah. Akhirnya saya ya berjuang sendiri dengan anak-anak. Tapi insya Allah bukan itu yang mematahkan semangat saya gitu Ustaz. Dan kata saya, gimana dengan ucapan orang tua yang seperti itu, sedang saya ridho terhadap takdir saya dan anak saya, tapi ketika saya dijudge seperti itu oleh orang tua, apakah itu mempengaruhi dalam kehidupan saya atau mempengaruhi keridhaan Allah di dalam menjalani hidup saya. Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama, yang namanya musibah itu, musibah ya, bisa menjadi qasmun, rad'un, ini istilahnya nanti kita jelaskan. Ada qasmun, rad'un, daf'un, kashfun. Qasmun, kalau musibah itu menimpa ke orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musibah itu menjadi siksa. Sebetulnya siksanya bukan karena dapat musibahnya, siksanya karena tidak kembali kepada Allahnya. Itu satu. Yang kedua, rad'un.
musibah menjadi rad'un bagi mereka yang ingin di stop oleh Allah, direm oleh Allah dari semua keburukan. Rad'un. Yang ketiga, musibah bisa menjadi raf'un, mengangkat derajat. Sebetulnya dia nggak bersalah, ya, dia tidak berdosa, dia tidak zalim, tapi tetap dapat musibah karena ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh siapa? Contoh orang-orang soleh dulu. Orang soleh, ya mereka pasti menjaga amal solehnya, menjaga dirinya dari kezaliman. Tapi banyak orang soleh yang kemudian penuh musibah, ya, di dunianya, diuji dengan segala macam. Bukan untuk menyiksa, bukan untuk mencegah dari keburukannya, tapi untuk mengangkat derajatnya. Yang ketiga, mengangkat derajat. Yang keempat, kashfun, untuk menyingkap. Contoh begini, apakah hidup para nabi itu bebas dari musibah? Enggak. Justru musibah yang terbanyak dialami oleh para nabi. Apakah musibah yang diterima oleh nabi itu karena kesalahan dan dosa yang dilakukan? Oh, tentu tidak. Karena para nabi diampuni dosa-dosanya, bersih dari dosa. Lalu kenapa nabi yang bersih dari dosa, musibahnya lebih berat daripada umatnya? Karena Allah saat menimpakan musibah kepada para nabi, Allah ingin menyingkap kualitas nabi itu seperti ini. Kalau boleh saya buat ilustrasi, mobil tangguh itu baru terbukti tangguhnya, tersingkap tangguhnya, kalau sudah diberikan beban yang besar dan tanjakan yang curam gitu. Kalau hanya diceritakan ini mobil tangguh, tenaganya sekian, tenaga kuda, bisa mengangkut, itu teorinya. Prakteknya langsung dibawa ke tanjakan curam, penumpangnya banyak, bebannya juga berat. Nah, langsung dicoba tanjakan. Kashfun. Allah memberikan musibah untuk menyingkap kualitas kebaikan seseorang. Jadi ada yang jadi siksa, ada yang jadi rem, ada yang penyetop, ada yang mengangkat derajat, ya. Ada juga yang menyingkapkan kebaikan seseorang. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selalu ujian yang Allah berikan atau musibah yang Allah berikan itu karena dosa-dosa. Enggak, tidak selamanya. Ada musibah yang diberikan mengangkat derajat, bukan untuk menghapus dosa. Ada musibah yang diberikan untuk menyingkap kebaikan seseorang. Seperti musibah yang Allah berikan kepada orang soleh dan para nabi. Dan saya percaya insya Allah ini juga yang Allah inginkan, karena Allah tergantung prasangka kita ya. Allah tergantung prasangka hambanya. Ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Jadi saya percaya insya Allah bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita, apa yang Allah berikan untuk kita, karena Allah ingin mengangkat derajat kita, menyingkapkan kebaikan, setidaknya buat saya pribadi. Ini tersingkap untuk saya begitu banyak hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan tadi ridho Allah pada ridho orang tua ketika kondisi orang tuanya tidak seperti yang diharapkan atau diinginkan, begitu ya. Bunda yang dirahmati Allah, kalau jalan ridho Allah itu tidak, misalnya kita tidak tahu lewat apa, lewat ridho orang tua, maka ada hadis lain yang ini juga masih berkaitan dengan ridho Allah. Apa itu? Hadisnya begini. Aku akan memberikan ujian kepada hambaku. Fa in radhiya falahu ridho, wa in sakhita falahu sukhtu. Kalau hambaku ridho dengan yang aku berikan, maka aku ridho kepadanya. Kalau hambaku murka dengan apa yang aku takdirkan, maka baginya juga murkaku.
Jadi ada banyak jalan kita mengetahui ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, dari ridho orang tua. Yang kedua, kita ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Bunda, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, boleh satu pertanyaan lagi yang terakhir? Mangga, silakan. Mangga. Ini yang dari ini masuk ya Ustaz. Ini Ustaz, kan ada ungkapan kalau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu adalah tabungan untuk orang tuanya, karena anak istimewa itu adalah anak-anak yang tidak memiliki dosa. Mohon dijelaskan kembali, Ustaz, apakah ada hadis dan Qur'annya yang tercantum itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, memang perspektif Islam, perspektif Al-Quran dan hadis Rasulullah terhadap anak itu terlepas dari anak tersebut diberikan keistimewaan. Secara umum anak itu dipandang oleh Allah, secara umum anak itu dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai investasi akhiratnya. Secara umum begitu. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai salah satu amal jariyah. Waladun sihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya akan jadi tabungan, akan jadi amal jariyah untuk kedua orang tuanya. Ada hadis riwayat Ahmad, orang tua yang kaget karena dikasih surprise di surga, surganya begitu tinggi derajatnya. Ya nanya ke Allah gitu, ya Rabb, dari mana saya mendapatkan derajat surga setinggi ini? Padahal amal saya ya terukur lah. Kata Allah, bistighfari waladikalaka, karena istighfar anakmu untukmu. Saat kita mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya, ini mengangkat derajat kedua orang tua kita di surga. Itu secara umum ya, secara umum anak itu memang menjadi tabungan kebaikan orang tua di akhirat. Nah, secara khusus ada redaksi hadis khususnya yang menyebut anak yang meninggal dunia. Anak yang meninggal dunia itu akan menjadi tabungan di akhirat. Mereka tidak akan mau masuk surga sampai mereka menarik tangan kedua orang tuanya ke surga. Anak yang ya disebut anak karena usianya belum akil baligh, mereka masih bersih, kemudian dipanggil oleh Allah. Malaikat ditanya oleh Allah, ya malaikati, akhaztum walada abdi, wahai para malaikatku, qabattum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak hambaku. Kata malaikat, ya Allah, betul. Ya malaikati, qabattum thamarata fuadihi, engkau mencabut buah hati hambaku. Kata para malaikat, betul ya Allah. Ya malaikati, wahai para malaikatku, madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku ketika engkau cabut nyawa anaknya? Kata para malaikat, hamidaka wastarjak. Hamidaka wastarjak ya Rabb. Hambamu tetap memujimu dan mengembalikan segala urusan kepadamu. Ya malaikati, ubnu lahu baital hamd. Ubnu lahu baita wasammuhu baital hamdi. Wahai para malaikatku, bangunkan untuk orang tuanya rumah di surga dan beri nama rumahnya itu dengan klaster rumah pujian, Baitul Hamd. Jadi yang saya ketahui, redaksi khusus tentang tabungan anak itu saat anaknya meninggal dunia sebelum sampai usia akil baligh. Nah, terkait dengan yang diberikan keistimewaan, ini dianalogikan ya, dikiaskan ke anak yang belum sampai usia akil baligh dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak punya dosa, tidak punya kesan. Tapi kalau redaksi hadisnya sendiri, mohon maaf sampai sejauh ini saya
belum menemukan begitu, belum menemukan. Tapi hadis yang jelas menyebutkan tabungan akhirat secara khusus, bukan secara umum. Karena kalau secara umum semua anak itu investasi orang tuanya. Yang secara khusus menjadi tabungan disebutkan oleh Rasulullah adalah anak yang belum usianya belum akil balik, kemudian meninggal dunia, masih suci, dan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Enggak, saya kembalikan lagi. Hatur nuhun Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami ya bunda-bunda yang bertanya. Aduh Ustaz, ini sebenarnya banyak sekali yang masuk dan ingin bertanya, tapi apa daya kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita nanti diberi kesempatan di lain waktu untuk bisa berdialog lagi dengan Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin sebagai penutup, mohon Ustadz berkenan untuk membacakan doa penutup untuk pertemuan kita pagi ini. Baik, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup pertemuan, kita mohon ampun, beristighfar kalau seandainya ada dosa yang menghalangi ijabah doa. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah angkat tirai hijab penutup tersebut dan Allah ijabah doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi auladana anta syafi ishfi auladana anta syafi ishfi auladana anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru ba'dahu saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi auladana anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih jazakumullah khairan kasiran atas pemaparan materinya yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, keluarga Ustadz juga sehat selalu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke Ayah Bunda, kita lanjut ke acara selanjutnya, itu ada pengumuman untuk door prize untuk pertemuan kali ini mungkin akan disampaikan oleh Teh Rika. Mangga Teh Rika. Mohon maaf sebelumnya saya boleh pamit duluan. Oh mangga silakan Ustaz. Hatur nuhun sadayana. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rika mana nih? Teh Isti? Bebas Teh Rika. Mangga. Mau Teh Rika mangga silakan. Bukan saya sisi door prize mah. Banyak ya, nama Teh Rika ya. Silakan diumumkan saja panitia. Halo panitia. Saya seksi door prize. Oh iya, mangga Teh Rika. Cuman ini tuh ada beberapa orang, jadi diambilnya yang mana ya? Diambil yang itu aja Teh, yang dua pertama itu, yang hadir pertama, ya, sama dua penanya pertama. Dua yang pertama hadir sama yang dua penanya. Iya. Oh, ya. Iya. Untuk yang
pertama hadir datang. Untuk yang tadi pertama hadir di acara ini ada Mama Syafa Hairunisa dan Mama Berliani. Jadi masih hadir, ada di hadir. sini, masih ada di sini. Tolong tunjukkan. Ada? Ada, Ya. ada. Iya. Dan untuk yang pertanyaan ada Ibu Mimin Andarini. Wah, jauh nih bundanya Mas Faruk ini. Ya. Sama apa? Ibu Lia Umi Fajar. Nah, Ya, Insya betul. Allah. Ya. Ya, mungkin ada 4 orang Umi yang dapat door prize hari ini. Selamat untuk yang udah dapat door prize. Ya, Door prize-nya mudah-mudahan. berupa apa, Teh? Door prize-nya Panitia. iya. Berupa Nanti bisa pulsa ya. Nanti di WA nanti ya sama panitia ya. ya, Ya. dikirim aja dulu nomor HP-nya di kolom komentar mungkin ya, Umi. Ya, udah sih udah ada semua. Oh, udah ada. Oh, siap enggak ya. Nanti di Japri. Hatur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Iya. Oke. Aduh, mudah-mudahan yang belum dapat nanti ya bisa termasuk saya. Ya, Teh, mungkin kita cukupkan aja ya pertemuan kita kali ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali bersilaturahmi di kegiatan yang lain. Mungkin kita tutup dengan doa Allahu ya'udzu bi'aidzina ila ma fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah sahur semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Ini yang jauh ada Iya. Pak Benny, Jogja, hari tadi ya, Insya Allah. Nuhun semuanya. Iya. Teh, saya izin duluan ya. Ini Yuk, HP-nya sudah Bu MC lobet. nuhun, Bu MC. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Salam. wabarakatuh.